Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasya Wisnana dengan NIM 257821008. Pada video ini saya akan menjelaskan pada modul 10 konfigurasi router dasar. Pada 10.1 konfigurasikan pengaturan router awal. 10.11 langkah-langkah konfigurasi router dasar. Itu ada di sini langkah-langkahnya. Penjelasan bahwa router itu butuh konfigurasi awal supaya dia bisa berfungsi, ibarat membangun fondasi. Kalau dasarnya tidak diatur, router tidak akan bisa melakukan tugas utamanya, yaitu merutekan paket antar jaringan. Itu pada 10.1.2 contoh konfigurasi router dasar. Langkah pertama adalah memberi nama, identitas atau hostname pada router agar mudah dikenali dalam jaringan. Semua akses router harus diamankan. Mode EXEC istimewa memberi pengguna akses lengkap ke perangkat dan konfigurasinya. Oleh karena itu, ini adalah mode yang paling penting untuk diamankan. Pada 10.1.3 pemeriksa sintaks atau konfigurasikan pengaturan router awal. Gunakan pemeriksa sintaks ini untuk berlatih mengonfigurasi pengaturan awal pada router. Pertama, konfigurasikan nama perangkat. Kedua, amankan mode EXEC istimewa. Ketiga, amankan dan aktifkan akses SSH dan Telnet jaringan internet jarak jauh. Amankan semua kata sandi teks biasa. Berikan pemberitahuan hukum. Nah, penting banget untuk mengamankan router. Kita ini akan belajar mengenai privilege, EXE mode, pakai enable secret, dan jalur akses seperti konsol atau FTY, akses jarak jauh dengan password. Oke, lanjut kita ke 10.2 konfigurasikan antarmuka. Konfigurasikan antarmuka router. Router Cisco ISR 4321 dilengkapi dengan 2 antarmuka gigabit internet. Pertama itu ada gigabit internet 0/0/0/0 gigabit internet 001G001. Nah, router punya banyak port atau interface. Nah, kita ini perlu tahu bagaimana cara mengaktifkan dan memberi alamat IP pada port tersebut agar bisa terhubung ke jaringan. Meskipun perintah deskripsi tidak diperlukan untuk mengaktifkan antarmuka, praktik yang baik untuk menggunakannya ini dapat membantu dalam pemecahan masalah di jaringan produksi dengan memberi informasi tentang jenis jaringan yang terhubung. Nah, pada 10.2.2 konfigurasikan antarmuka router XMPP. Nah, langkah teknis memberikan alamat IP dan subnet MAC pada interface, lalu menjalankan perintah shutdown agar port tersebut aktif atau menyala. Nah, ini
pada 10.2.3 verifikasi konfigurasi antarmuka. Nah, hampir sama dengan IPv4, tapi menggunakan perintah untuk IPv6. Kamu juga akan belajar cara menentukan ring local address. Ada beberapa perintah yang dapat digunakan untuk memverifikasi konfigurasi antarmuka. Yang paling berguna adalah perintah brief antarmuka show IP dan show IPv6 interface bridge command. Seperti ini contohnya. Lanjut, 10.2.4 perintah verifikasi konfigurasi. Setelah dikonfigurasi, kita ini harus mengecek apakah konfigurasinya ini sudah benar atau belum. Kita menggunakan perintah show IP interface brief. Seperti itu. Lalu 10.2.5 pemeriksa sintaks mengkonfigurasi antarmuka. Perintah tambahan untuk melihat detail lebih dalam tentang status port, alamat IP, dan kesehatan koneksi fisik router. Gunakan pemeriksa sintaks ini untuk berarti mengkonfigurasi antarmuka gigabit Ethernet 0 pada router. Jelaskan tautan sebagai tautan kelan dan seterusnya. Lanjut, pada 10.3 konfigurasikan gateway default. Pada 10.3.1 gateway default pada host. Perangkat seperti switch yang nilainya 2 juga butuh alamat default gateway agar bisa diakses dari jaringan yang berbeda. Misalnya itu untuk manajemen jarak jauh. Misalnya, asumsikan topologi jaringan IPv4 yang terdiri dari router menghubungkan dua LAN terpisah. G0/0/0 terhubung ke jaringan 192.168.10.6, sedangkan G0/0/1 terhubung ke jaringan 192.168.11.0. Setiap perangkat harus dikonfigurasikan ke alamat gateway default yang sesuai. 10.3.2 gateway default pada saklar. Komputer atau perangkat end device harus tahu kemana harus mengirim paket kalau tujuannya ada di luar jaringan lokal mereka. Default gateway ini biasanya adalah alamat IP interface router yang terhubung ke jaringan tersebut. Untuk mengkonfigurasi gateway default IPv4 pada saklar, gunakan perintah global IP default gateway IP address. Alamat yang dikonfigurasikan adalah alamat IPv4 dari antarmuka router yang terhubung ke saklar. Pada 10.3.3 pemeriksa sintaks mengkonfigurasi gateway default. Praktek perangkat CLI ini untuk mengatur default gateway pada perangkat end device. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.